Jadi di video kali ini, gue pengen ngebahas si Google Pixel 7a. Ini tuh HP Google yang dirilis di tahun 2023. Ini agak random sih gue nyobain HP non resmi ya. Sebenarnya gue udah rada males tuh nyobain HP Pixel. Selain karena nggak resmi, ini tuh karena terakhir gue pakai Pixel 4a 4G, layarnya kena ghost touch gitu, dan biaya buat benerinnya lumayan mahal. Alhasil sekarang cuman jadi pajangan aja. Ya emang gitu sih kekurangan HP yang nggak resmi di Indo ya. Cuma kemarin gue nemu postingan orang nih tentang Pixel 7a ini. Dia nulis dia nerima buat tuker tambah sama iPhone. Kebetulan gue kan kemarin masih pegang iPhone 11 tuh. Terus gue iseng aja lah buat ngajak tukeran gitu sama iPhone 11 gue. Dan ternyata orangnya mau. Ya kurang lebih begitulah kenapa Pixel 7a ini sekarang ada di tangan gue. Dan gue udah cobain HP ini sekitar 1 mingguan. Seperti biasa di sini gue mau sharing aja pengalaman gue selama pakai Pixel 7a ini di tahun 2026. Kesan gue buat body si Pixel 7a ini positif banget sih. Secara looks gue suka nih sama bagian backdoornya yang kelihatan simple tapi unik gitu. Yang bikin unik sebenarnya ada di peletakan kameranya aja sih buat gue. Kalau buat sudut-sudutnya yang rada kaku begini gue kurang suka. Gue sukanya tuh yang rada ngerounded gitu kayak di Pixel 8 series deh kalau nggak salah. By the way, yang item-item ini di area kamera, ini tuh pelindung kamera nih, biar nggak kegesek kaca kameranya. Gua nggak tahu sih ini mereknya apa ya, karena gua ketika dapetin unit ini kondisinya udah kayak gini, dan ketika gua lihat ini cukup berfungsi, jadi nggak gua copotin. Kalau buat feel pas dipegang sih ini berasa solid sih, walaupun dia backdoornya plastik ya, tapi frame-nya di sini tuh udah metal. Tombol-tombolnya di sini juga kliki banget, enak aja gitu ketika kita mencet atau dengerin suaranya itu tuh mantep aja. Ukurannya compact di 6,1 inch, gua kira tuh bakalan bongsor di atas 6,5 inch. Cuma di sini bobotnya tuh lumayan berat ya buat HP size segini. Dia beratnya ada di 193 gram dan tebalnya di 9 mm. Kondisi unit yang gua dapat ini cukup oke, fisiknya mulus, kelihatan bersih gitu, dan backdoornya kelihatan rapat juga. Overall buat di bagian body Pixel 7a, gua suka sih, secara looks tuh keren. Feel-nya juga berasa mewah karena udah pakai frame metal. Paling gua agak kaget di bobot dan ketebalannya aja nih. Apalagi sebelumnya tuh gua pakai S20 Plus yang bisa dibilang cukup tipis. Ngomong-ngomong, tipe USB Type-C di HP ini tuh udah yang tipe 3.2 nih. Jadi ketika kita pakai buat transfer file itu jauh lebih cepet. Terus udah ada fitur wireless charging juga dan udah ngedukung eSIM. Kalau buat audio jack sama SD card slot sih di HP ini pastinya udah nggak ada. Kemudian buat layar, secara specs tuh HP ini nggak ada yang spesial sih. Bezelnya di sini juga kelihatan lumayan tebel. Cuma pengalaman selama gua pakai layar ini sih nggak ada komplain ya. Lagi-lagi buat layar, unit gua tuh terlihat normal aja, nggak ada minus shadow atau minus lainnya. Di sini secara warna udah panci, khas AMOLED yang enak ketika dipakai buat nonton. Tapi kalau dirasa terlalu vivid, kita bisa kok ubah ke settingan yang lebih natural. Buat scrolling masih lumayan enak, walau cuma 90 Hz. Touch response pun aman ya ketika gua pakai main game atau ngetik itu nggak ada kendala. Apalagi haptic di HP ini enak banget ketika buat ngetik, berasa gurih gitu tiap ketikan. Dan pastinya HP ini udah ada fingerprint in display ya, yang buat kecepatannya sih ini standar-standar aja, nggak yang cepet-cepet amat, karena ini masih pakai yang tipe optikal. Keluhan gue itu paling cuma ada satu aja, itu ada di bagian kecerahan layar yang kurang terang. Agak susah nih lihat layar HP ini kalau dipakai di kondisi siang terik gitu, terutama ketika gua pakai buat foto-foto. Cuma satu itu aja sih, harusnya sisanya ini masih oke lah buat kebanyakan mata orang. Ini masih cukup buat manjain mata kita. Buat performa, HP ini pakai chipset Tensor ya dari Google yang generasi kedua, ditemenin RAM 8 GB dan storage yang gua pakai itu sebesar 128 GB. Buat penggunaan harian ini masih enak banget sih dipakai buat buka tutup aplikasi atau pindah-pindah aplikasi. HP ini tuh masih gesit banget. Ini efek dari UI-nya sih yang ringan. Cuman UI kayak gini kebetulan bukan favorit gua karena terlalu polos. Buat gua fiturnya tergolong minim. Kemarin aja waktu gua pakai Moto G45, walau ada beberapa fitur tambahan itu masih berasa minim. Apalagi di Google Pixel ini yang lebih clean UI-nya. Animasinya juga nggak semanis di ColorOS. Kalau ini balik lagi sih ke selera ya, ada banyak juga kok yang suka dengan UI yang simpel kayak gini. Kalau plusnya UI kayak gini bikin HP jadi lebih ringan. Buat di Android 16 selama gue pakai juga nggak merasakan ada bug ya, suhu buat penggunaan daily juga cenderung aman. Terus ngomong-ngomong soal software, si 7a ini sih kabarnya masih nggak dapetin update 2 tahun ke depan ya, sampai 2028 atau Android 18. Jadi masih cukup panjang, masih dapat 2 kali lagi. Kemudian di sini gue juga ada tes buat main game ya, yang ringan-ringan itu masih oke kok. Cuman sayangnya settingannya nggak kebuka rata kanan gitu.
Kayak misalkan PUBG Mobile, ini dia cuma mentok di smooth 60 fps aja. Harusnya sih ini sanggup buat jalanin 90 fps. Karena di 60 fps aja ini tergolong stabil. Suhunya juga nggak masalah sih. Dengan kondisi ini gue main dekat kipas angin di ruangan non AC. Terus buat Mobile Legends di sini juga cukup disayangkan ya, walaupun settingan framerate 90 fps kebuka, cuman di game ML ini refresh rate-nya cuma jalan di 60 Hz aja. Jadi walau kita udah set framerate di 90, tetap aja yang kita rasain cuma 60 fps. Di sini gue udah coba aktifin fitur yang ngepaksa layarnya jalan di refresh rate tertinggi ya, tapi tetap aja ketika gue buka aplikasi ML, itu tuh layarnya tetap jalan di 60 Hz aja. Mungkin ini sengaja yang ngelimit biar nggak overheat. Gue juga ada coba cari-cari gitu infonya di grup Facebook, tapi nggak nemu nih. Cukup masuk akal sih, kayaknya cukup dikit deh orang yang main game di HP Pixel. Rata-rata tuh lebih ngincer kameranya ya yang cakep, yang nanti bakalan kita bahas. Kalau buat baterainya sendiri, secara kapasitas emang nggak gede-gede amat, di 4385 mAh aja. Dan buat unit gue sendiri, angka kesehatannya masih di 93%. Yang dimana di penggunaan gua itu bisa tahan seharian kok dengan SOT sekitar 6 jaman. Ini dengan catatan gua pakai buat daily aja ya, non gaming gitu dan penggunaan wifi. Emang nggak yang awet banget sih, cuman masih oke kok, setidaknya bisa tahan 1 hari itu udah cukup buat gua. Yang berasa kurang justru ada di pengecasannya nih, yang ketinggalan banget ya, dia masih di 18 watt aja maksimal input yang bisa masuk. Di percobaan gue sih itu butuh sekitar 1 jam 50 menit ngisi dari 5% ke 100%. Dengan catatan fitur charging optimization-nya aktif. Oke, terakhir kita masuk ke bagian kameranya ya, yang cukup asik nih selama gue coba-coba. Di sini interface kameranya tuh simple ya, kayak iPhone. Ketika mau foto tuh ya udah tinggal jepret aja dan hasilnya cakep. Terus shutter speed-nya juga kenceng banget ketika gue coba. Cuma ya gitu ya, saking simpelnya di HP ini tuh nggak ada mode Pro buat foto ataupun video, cukup disayangkan. Tapi kalau video sih ini masih bisa diakalin pakai aplikasi Blackmagic. Buat hasil fotonya gue suka nih, ini hasilnya tajam ya, terus punya warna yang cukup punchy tapi nggak yang lebay gitu, terus secara kontras juga cukup tinggi. Kalau soal dynamic range sih ini udah luas, udah cakep banget. Kalau kamera depan sayangnya ini nggak ada autofocus. Cuma secara hasil gua suka sih, di sini lumayan tajam ya. Skin tone-nya juga pas di kulit gua, dan yang gua suka tuh jarak pandangnya cukup luas. Di sini gua ada iseng bandingin sama S22. Buat kamera utama sih gua prefer hasil 7A ini. Processing dari Google tuh lebih rapi, dan kalau kita coba Pixel Peep, detail di 7A masih lebih terjaga. Di Samsung tuh kelihatan rada oversharp gitu, dan lumayan banyak noise. Kalau dari warna, ini mah selera ya. Mungkin banyak yang lebih suka di S22 karena tuh lebih pop. Kalau ultrawide sama selfie sih di S22 emang lebih oke. Terlebih kamera selfie S22 udah autofocus. Cuman jarak pandangnya aja nih yang terlalu dekat. Buat di kondisi low light, hasilnya masih lumayan rapi ya. Detailnya masih cukup terjaga, noise-nya juga cukup minim, dan warna pun masih on point di sini. Kemudian buat videonya di sini juga asik ya, dipakai ngerekam sambil jalan pastinya udah stabil di semua resolusi. Terus di 4K 30 fps kita juga bisa pindah-pindah lensa ketika ngerekam di kamera belakang. Cuman sayangnya sih nggak bisa pindah ke kamera depan ya, kayak di HP-HP Samsung. Tapi overall secara kualitas ini udah cakep ya, ketika di panning nggak ada frame drop dan detailnya juga tajam.
Jadi kurang lebih segitu aja ya pengalaman gue selama pakai Google Pixel 7a ini. Overall, HP ini masih sangat oke buat sekarang. Performanya masih bisa diandelin, softwarenya juga masih didukung sampai 2028, dan hasil kameranya tuh kece banget. Tapi walaupun HP ini masih oke ya overall, cuman sayangnya tuh HP ini nggak resmi di Indonesia. Jadi nggak gampang buat ngerekomendasiin HP ini. Pastiin kalian udah tahu tuh konsekuensinya apa aja. Yang paling basic dan pernah kejadian sama gua itu di ketersediaan spare partnya yang nggak banyak. Kalaupun ada, itu harganya cukup mahal. Kalau mau yang sedikit lebih aman, gue sih lebih rekomendasiin kalian ambil HP second yang bekas resmi Indonesia aja. Misalkan kayak Samsung S22, di sini gue lihat harga pasarannya sih 3 jutaan udah dapet. Kalau mau aman banget, udah pasti pilihannya ya ke HP baru, karena itu masih bergaransi. Oke, jadi sekian aja buat video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah mau nonton sampai habis. Kalau kalian suka sama video ini, boleh klik tombol like-nya ya. Dan kalau kalian mau subscribe channel ini juga boleh banget. Oke, sekian aja. Semoga bermanfaat.